Jangan merantau ke Bali kalau kalian nggak siap akan hal ini. Halo semuanya, balik lagi nih. Aku mau upload video baru di YouTube. Per detik ini aku mau mulai aktif lagi. Setelah beberapa bulan ya, kayaknya 3 bulan aku tuh udah nggak aktif di YouTube karena ada beberapa masalah yang harus aku selesaikan, terus juga kesibukan yang kemarin tuh bikin ruwet di kepala gitu. Dan aku mau upload video baru ini tuh kayaknya mau aku rutinin setelah ternyata di videoku yang ini yang biaya hidup tinggal di Bali itu banyak yang komen dan juga ada yang DM ke Instagramku tuh macem-macem. Cuman aku nggak terlalu suka sama keputusan mereka untuk cuman sebatas pengen tinggal dan merantau di Bali tanpa memikirkan apa yang harus mereka persiapkan gitu di Bali itu seperti apa. Nah, aku bakal jelasin itu di video ini, tapi sebelumnya aku mau liatin ke kalian dulu. Hari ini tuh aku baru aja pindahan dari kosku ke kamar sebelah ini. Ini karena kosku tuh udah hancur banget, jadi lihat aja deh ya. Jadi sebenarnya aku udah tinggal di kosan ini tuh kurang lebih selama 4 tahun ini. Pokoknya dari 2018 itu kalau nggak salah di bulan Mei. Dan aku milih kos ini tuh sebelum kosannya itu jadi bisa dibilang aku adalah penghuni pertama di kosan yang ini. Baru dibangun tapi aku udah booking dulu karena ya tempatnya sesuai dengan yang aku harapkan kayak gitu. Masih di dalam perkampungan dengan suasana yang masih asri. Di depannya tuh masih ada kebun luas dan aku suka. Dan sekarang udah kurang lebih ya hampir 4 tahun aku tempatin. Ternyata kamar aku bocor dan ini butuh direnovasi. Itu semenjak dibangun di lantai 2. Di atas ini kan dibangun lagi. Nah habis itu baru terjadi lagi permasalahan yang mengakibatkan kamar aku bocor, mungkin dari drainase yang di atas gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke sini. Capek sekali, padahal pindahannya tuh cuman dari kamar sebelahku ini sampai ke kamar sini aja loh. Tapi capek. Dan kamarnya tuh sama aja sih sebenarnya luasnya. Dan kayak gini. Settingannya sama aja sih kayak di kamar sebelah, kamarku yang lama. Kayak gini emang karena ukurannya ya ini sih cukup luas ya kalau menurutku di daerah Bali. Kosan segini dengan harga 450 tuh cukup luas. Ada dapurnya juga. Ini kamar mandinya. Yang ini pakai shower. Kalau kamarku enggak, tapi aku lebih nyaman di kamarku gitu. Nih, kasurnya masih aku jemur di luar, jadi belum aku masukin. Sekarang aku mau tunjukin ini kamarku nih. Assalamualaikum. Nih, udah kosong guys. Udah kosong teman-teman. Itu dapurnya. Karena ini emang parah banget sih sebenarnya. Nih, bocornya tuh udah kayak gini, udah basah banget kayak gini tuh. Airnya masih goyang-goyang. Ini ikanku juga belum aku kuras. Rencananya mau aku beliin lagi ikan terus aku ganti airnya. Nih, udah hancur kosanku, padahal aku nyaman banget tinggal di sini. Tapi mau gimana lagi ya, it's okay lah. Nggak apa-apa, sementara aku pindah ke sebelah. Nanti kalau ini udah direnovasi sama yang punya, baru aku mau pindah ke sini lagi. Karena aku nyaman banget sama tempat kamar mandinya itu di yang kamarku ini termasuk yang luas dan ada buat naruh, ada space buat naruh kayak sabun segala macam kayak gitu. Terus juga dapurnya ini juga lumayan luas, ada tempat buat naruh rak-rak di sana. Kalau di sebelah tuh nggak bisa, dia ke bawah. Nih, beneran masih berantakan banget. Ini kamar lamaku, terus ini kamar baruku. Istirahat dulu, sekarang saatnya makan siang. Gogo, aku baru saja nge-grab Gogo fried chicken. Nih kayak gini, aku tunjukin ya. Ini Gogo fried chicken, aku nggak tahu di luar Bali ada apa enggak ya. Cuman kalau kalian ke Bali, kalian wajib banget buat cobain Gogo fried chicken ini karena ini menurut aku gimana ya, puas kayak gini.
Ini satu porsi ini udah isi. Ini yang ayam geprek ya, yang pakai 2. Ini aku ada pakai nasi terus sama pakai mie kayaknya nih. Jadi aku makan dulu ya. Oke, sekarang aku mau bahas soal yang kalian dengar di awal video. Soal jangan asal atau jangan datang ke Bali, merantau ke Bali kalau kalian tidak siap akan hal ini. Udah rangkum di sini karena beberapa DM yang masuk kemarin itu benar-benar kayak ngebuat aku tuh bingung dengan pola pikirnya mereka. Jangan hanya karena pengen ke Bali terus ngelihat enaknya, indahnya Bali terus mau datang ke sini tanpa persiapan. Jangan. Yang pertama, kenapa kalian nggak boleh asal datang atau kerja merantau di Bali kalau kalian nggak siap akan hal ini? Itu adalah kalian harus menyiapkan kurang lebih maksimal budget itu untuk 3 bulan kalian merantau ke Bali. Ini buat kalian yang belum pernah atau belum ada pekerjaan dan baru mau mencari pekerjaan di Bali. Kenapa harus begitu? Jadi minimal kalian harus menyiapkan budget itu untuk 3 bulan. Untuk kalian bertahan hidup, buat sewa tempat tinggal, buat transportasi, dan juga buat konsumsi kalian sendiri. Kalau kalian udah punya 3 bulan ini, kemungkinan sih aman untuk kalian selama waktu 3 bulan ini mencari pekerjaan di Bali. Dan untuk budget ini aku tuh nggak tahu pastinya tuh berapa. Kalian bisa nanti kira-kira sendiri. Tapi aku punya pandangannya, yaitu kalau untuk kosan itu biasanya untuk di daerah Denpasar itu ada dari 600.000 sampai 1 juta. Tergantung kalian mau milihnya yang seperti apa. Kosannya yang elit atau yang sudah ada isi atau yang kosongan. Kalau yang kosongan biasanya mulai dari 500-600 ribu itu udah dapat yang kosongan. Untuk harga kosannya sendiri itu bisa berbeda-beda dari tempat yang satu ke tempat yang lain ya. Misalnya di Denpasar pun, karena Denpasar itu luas, kalian juga harus pikirkan mau tinggalnya tuh di daerah mana, apakah di daerah Denpasar kotanya atau di penyangganya seperti kayak di Pemogan, Sesetan, Panjer. Itu biasanya harganya beda. Tapi menurut pengetahuanku kalau di sekitaran Denpasar sana justru kosan yang murah itu ada di kota Denpasarnya. Sedangkan penyangganya seperti di Pemogan, Panjer itu masih agak murah sih. Tapi kalau di Pemogan, Sesetan, terus Pulau Galang dan sekitarnya situ, deretan situ yang mau dekat-dekat ke bandara itu biasanya mahal. Kosongan aja bisa sampai 700 atau 800 ribu. Jadi kalian harus pikirkan itu. Apalagi kalau kalian carinya yang kosongan, kalian harus memerlukan budget lebih untuk membeli perabotan. Misal kasur, kompor, galon, apapun dispenser untuk kebutuhan hidup kalian sehari-hari. Tapi kalau kalian pengen yang udah ada isinya, itu mungkin harganya lebih mahal, tapi aku lebih prefer ke situ sih nyaraninnya. Cari yang udah ada isinya. Mungkin ada di budget 800 itu udah ada isinya kasur sama lemari. Biasanya itu aja, 2 itu aja. Yang kedua yang bakalan aku bahas adalah biaya hidup kalian sehari-hari. Mulai dari makan, kuota, laundry, atau ya pokoknya keperluan pribadi kalian ya. Untuk makan aku bisa kasih range sekali makan itu antara 5.000 sampai 15.000. Jadi itu aku ambil yang paling murah aja ya, yang paling wajarnya makan sekali makan beli di warung di sekitaran sini lah ya. Nah, tinggal kalikan aja selama 30 hari. Dan itu kalau kalian makan 2 kali berarti 15.000 kali 2 30.000 kali 30 hari berarti ada 900.000. Itu adalah yang harus kalian spend. Ini aku bikin rentangnya segitu aja. Cuman kalau kalian bisa hemat, bisa ngatur ya it's okay gitu. Jadi selama kalian masih mencari pekerjaan, kalian belum dapat pekerjaan, belum dapat job, kalian udah bisa menanggung hidup kalian sendiri selama di perantauan, selama kalian berjuang mencari pekerjaan. Jadi aku berharapnya sih nggak bakalan terjadi kayak menyiksa diri sendiri gitu loh. Kecuali kalau kalian emang punya temen, kerabat, atau saudara yang emang tinggalnya di Bali juga. Mungkin kalian masih bisa untuk sesekali minta tolong, minta bantuan kepada mereka gitu. Yang ketiga adalah transportasi. Seperti yang udah aku jelaskan di video yang sebelumnya, yang udah beberapa bulan yang lalu. Kalian di sini itu harus punya transportasi, minimal motor, kendaraan ya. Karena di Bali sendiri emang susah banget
untuk transportasi umumnya. Beda dengan kota lain yang ada di Jawa atau di tempat lain, misalnya ada Transjakarta. Walaupun di Bali sendiri sebenarnya juga ada modelan kayak Transjakarta gitu, cuman yang aku mau kasih tahu itu jalannya lama. Kita nunggunya itu bisa 1-2 jam gitu. Jadi itu nggak worth it banget buat kalian coba untuk pakai transportasi umum. Dan kendaraan ini bisa kalian bawa dari kampung, bisa kalian bawa dari rumah, dari tempat tinggal kalian di sana, ataupun kalian bisa juga beli di sini kredit atau, tapi aku nggak nyaranin sih kalau kalian baru datang belum dapat pekerjaan tapi kalian mau kredit, itu aku nggak nyaranin sama sekali. Jadi intinya kalian harus punya kendaraan. Dengan kalian punya kendaraan sendiri, kalian bisa hemat biaya. Jadi kalian nggak perlu bayar ojol setiap hari ataupun sewa kendaraan di sini. Walaupun di sini ada cicak. Walaupun di sini ada sewa kendaraan yang bisa bulanan, cuman kayak nggak worth it aja kalau kalian masih dalam tahap mencari pekerjaan. Yang keempat adalah sebelum kalian kesini merantau ke Bali, kalian harus banyak-banyak cari informasi tentang peluang pekerjaan yang ada di Bali. Apakah sesuai dengan keterampilan pendidikan kalian ataukah enggak. Kalau kalian di sini cuman mau kerja yang istilahnya, maaf, kayak serabutan dengan gaji 900, 1 juta, 1,5 juta, aku bilang itu enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian di sini. Jadi minimal kalian harus tahu kalian tujuannya tuh ke Bali itu mau bekerjanya di bagian apa, di bidang apa, terus tinggalnya di daerah mana, transportasinya apakah susah, apakah gampang, terus biaya hidupnya di daerah itu tuh seperti apa. Kalian harus cari tahu informasi itu yang lebih detail lagi supaya kalau kalian kesini itu nggak kecewa. Nanti aku bakal ceritain ke kalian, ada beberapa DM yang masuk ke aku kemarin dan itu aku sangat menyayangkan sekali. Nanti aku bakal ceritain di belakang. Kalau kalian sudah tahu peluang pekerjaannya tuh seperti apa yang kalian mau, terus gajinya kira-kira seberapa yang bisa mencukupi kehidupan kalian, itu udah bisa masuk ke ekspektasi kalian, it's okay, kalian bisa langsung ke sini, tapi dengan syarat tadi persiapkan budget minimal 3 bulan untuk kalian stay di Bali supaya nanti kedepannya itu udah lebih gampang lagi kalian mengatur menjalani kehidupan kalian di Bali gitu kalau kalian udah dapat pekerjaan. Terus yang selanjutnya nomor berapa tadi, lupa, 5 kayaknya ya, itu kalian harus siap mental. Why? Kenapa aku bilang harus siap mental? Ya karena di sini itu di Bali itu banyak pendatang dari berbagai daerah dan mereka juga berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan, mencari penghasilan di sini. Jadi mental ini sangat dibutuhkan buat kalian yang pengen bener-bener untuk merantau ke Bali supaya kalian bisa menghadapi, bisa menerima keadaan yang nantinya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu loh. Nah, saran aku yang terakhir ini mungkin bisa kalian coba sebelum kalian ke Bali. Ada baiknya kalian cari tahu informasinya itu dengan kalian gabung di grup-grup Facebook atau, tapi kebanyakan grup Facebook sih, kayak Infoloker daerah Bali, Infoloker Badung, Nusa Dua atau di bandara gitu, pokoknya Infoloker. Terus juga ada Infokos, kalian mau tinggal di mana, nanti kalian cari aja di Facebook Infokos Bali dan sekitarnya atau Infokos Pemogan daerah dan sekitarnya, Dalung, Kerobokan, pokoknya banyak di situ. Nanti kalian cari-cari sendiri aja, sesuaikan budget kalian. Kalau kalian siap, kalian boleh kesini. Nah, yang terakhir aku mau cerita yang tadi sudah aku bilang kenapa aku bikin video ini, karena banyak banget DM yang masuk. Ada beberapa itu yang menurut aku nggak masuk di akal gitu loh. Ada yang DM katanya dia belum lulus sekolah tapi udah pengen ke Bali, mau nyari kerja di Bali, tinggal di Bali. Enggak banget gitu. Kasihan kamunya nanti kesini. Terus juga ada yang udah datang sampai ke Bali, kemudian dia pulang lagi, baru sehari atau 2 hari dia pulang lagi. Nah, karena nggak sesuai sama ekspektasinya dia gitu loh. Makanya aku cuma bisa menyarankan kalau kalian kesini kalian harus benar-benar cari tahu dulu tujuan kalian tuh mau bekerjanya di bidang apa, mau tinggal di mana. Kalian harus tahu, harus siapkan budget.
kayaknya itu dulu video yang bakalan aku share kali ini. Kemungkinan besok aku udah bisa upload video lagi yang baru. Jadi tetap dukung aku. Bye.